kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Kak Zeb, semoga teman-teman sahabat Kak Zeb semuanya pada cerdas ya, tidak dungu seperti sebelah. Gus Wapi menanggapi tentang kedunguan-kedunguan para pengikut Kiai Imad. Dan ternyata memang pengikut Kiai Imad itu atau Mukimat itu pada dungu semuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah masalah dibela. Itu dungu namanya, bukan dungu lagi, sudah tolol namanya. Ya, bukan dungu lagi. Jadi begitu, sudah salah dibela. Sudah melintir hadis, sudah melintir ayat dibela. Melintir perkataan orang lain dibela. Banyak kok buktinya. Kiai Imad melintir karya Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian anak buahnya Gus Hanif Farhan melintir yang tentang mengkafirkan Faqih Muqaddam. Padahal tidak seperti itu. Dan ajaran NU itu tidak pernah mengkafirkan siapapun, terkhusus orang Islam. Ya, mereka mengatakan, oh ini tuh kafir begitu-begitu. Padahal Mbah Yai Hasyim Asy'ari tidak mengatakan yang demikian. Itu diantaranya. Ada lagi kedunguan-kedunguan para mukimat itu. Ada tuh dulu tuh Maulana Ishaq bermimpi bertemu Rasulullah, katanya untuk membatalkan Ba'alawi. Itu kan dungu, tolol itu namanya. Begitu kira-kira ya teman-teman. Kemudian terbaru kedunguan lagi apa? Nur Ikhya Salafi mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu masuk surga. Dobol namanya. Ya. Begitu. Itu kan dungu. Jadi walaupun salah, para mukimat itu tetap bela junjungannya, bela panutannya. Padahal salah, sudah salah total. Begitu, sudah salah total, dibela terus. Karena satu golongan, satu rungkun, satu ini, satu rumah, satu kolam. Sesalah apapun tetap mereka bela. Tapi yang benar dari lawannya, walaupun benar itu 100% benar, tetap mereka salahkan, tetap mereka bully, tetap mereka hina. Itulah kedunguan daripada mukimat. Ya, bukan hanya mukimatnya sih, panutannya juga sama seperti itu. Dungunya kelabasan. Bagi-bagilah dungunya ke orang-orang, jangan ke saya ya. Kalau saya insya Allah enggak. Gitu, maaf bercanda. Jadi Gus Wafi ini menanggapi tentang kedunguan para mukimat, para begal nasab. Banyak sekali kedunguan kalau kita lihat. Ya, kalau saya tampilkan itu nggak bakalan habis sejam itu. Banyak banget ya, kecuali dicepatin videonya. Dari mulai Nur Ikhya Salafi, dari mulai Abbas Buntet, itu ceramah udah kayak mau perang ya, teriak-teriak gitu. Itu sampai uratnya mau putus tuh Abbas Buntet. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya, Abbas Buntet ya. Sampai kiamat. Pokoknya para mukimat saya doakan semuanya panjang umur sampai hari kiamat dan sampai mengalami hari kiamat itu untuk para mukimat ya. Itu doa terbaik dari saya. Mari kita dengarkan bagaimana pernyataan Gus Wapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini Al-Fakir ingin mengajak Anda untuk berpikir secara jernih dengan berbagai dalil yang akan saya sampaikan. Difahami, diresapi, dan coba dipikir secara mendalam. Jangan menggunakan ego dan jangan menggunakan fanatisme, ta'assub ya, ta'assub yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, setelah saya berdiskusi berkali-kali dengan teman-teman atau saudara-saudara Kristen, ada salah satu hal yang membuat saya bangga menjadi umat Islam. Pertama, umat Islam, agama Islam benar-benar ya'lu wa la yu'la alaih. Benar-benar paling tinggi dan tidak ada yang lebih mulia daripada agama Islam. Mengapa? Ketika kita berdiskusi contohnya mengenai validasi kitab suci. Di sana biasanya teman-teman Kristen selalu mengagung-agungkan yang bernama manuskrip. Mereka bangga dengan memiliki ribuan manuskrip meskipun tidak ketemu siapa yang mencatat.
Mereka bangga memiliki ratusan ribu mungkin manuskrip meskipun tidak divalidasi oleh siapapun. Dan mereka bangga dengan ratusan manuskrip itu meskipun satu persatunya tidak ketemu siapa yang nulis. Sanadnya terputus. Itu salah satu yang membuat saya bangga menjadi umat Islam ketika selesai berdiskusi dengan mereka. Umat Islam tidak mengagung-agungkan manuskrip. Tapi umat Islam, agama dan ajaran dan pelajaran di pesantren pun yang kita pelajari, waktu Al-Fakir dulu ada di tafsir hadis, di pondok pesantren, salah satu yang kita pelajari adalah satu, kualitas orang tersebut. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, pasti kesannya dia akan baik. Sedangkan orang yang selalu hidupnya di diskotik, pasti kesannya dia akan buruk. Lalu ketika Anda berpikir, oh belum tentu dong, bisa jadi di diskotik itu hatinya suci. Bisa jadi yang kumpul dengan orang-orang baik itu hatinya kotor. Itu Anda dungu. Kenapa saya katakan dungu? Anda sedang menghukumi perkara yang terjadi 1 dari 1000 perkara, lalu dibandingkan dengan perkara yang sudah umum terjadi. Jadi Anda memilih 1% dari 100% yang terjadi, lalu dibandingkan dengan yang sudah biasa 90% terjadi. Itu dungu namanya. Sehingga ketika kita menghadapi tentang polemik nasab ini, orang yang benar-benar berpikir secara cerdas, yang pertama yang mereka lihat siapa? Barisannya dulu. Lalu ada suara yang mengatakan ikuti ulama Nusantara. Ulama Nusantara siapa yang maksudnya? Kiai Maimun Zubair, Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Abdullah Fakih, Langitan, atau kiai-kiai Nusantara yang lain. Sudah kita sampaikan secara detail. Tetapi tetap ditolak kan? Karena mereka dungu guys. Mereka dungu. Kenapa saya katakan dungu? Mereka menganggap bahwa ulama Nusantara itu adalah golongannya Imaduddin dan teman-temannya. Yang baru saja muncul, baru saja terkenal. Bahkan YouTube saya jauh lebih dulu daripada Imaduddin dan kawan-kawan. Ada. Dulu sudah bertahun-tahun saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen itu jauh sebelum adanya polemik nasab. Jadi ulama Nusantara itu maksudnya yang ya mereka itulah ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logik ya, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, dia baik. Orang yang sering berkumpul dengan orang-orang jahat, dia masuk kepada konteks jahat. Semua agama mengajarkan tentang hal tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena sisi positif dari mereka akan menular kepada kita. Begitu sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Dalam melihat sebuah kebenaran, banyak adat dan ajaran semua agama mengajarkan berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Itu diajari semua agama. Kemudian yang kedua, kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Kenapa? Nasihat bisa keluar dari siapapun yang ingin menasehati kita. Lafal yang baik, kalimat yang baik dari siapapun keluar akan kita terima. Tetapi ketika itu yang dibahas adalah sebuah ilmu, Anda tidak akan pernah bertanya tentang biologi kepada anak kelas 2 SD. Anda tidak pernah akan bertanya tentang matematika yang dipelajari di SMA, lalu Anda bertanya kepada anak yang baru TK. Itu logik sekali gitu loh. Hal seperti itu tidak Anda pahami. Kalau ulama yang sudah kelasnya di dalam bidang nasab, ulama yang kelasnya sudah ilmu fikih, tidak Anda percaya. Lalu Anda lebih percaya kepada orang yang baru muncul, yang mungkin ilmu nahwu sharaf, balaghah, mantik dan usul fikihnya masih sama dengan tingkat santri-santri yang duduk di kelas sanawiyah. Lalu Anda mengabaikan kredibilitas orang yang sudah matang. Dosen mau diadu dengan anak yang SD. Itu logik sekali. Makanya dalam berpikir kita itu harus jauh dari logical fallacy. Cara berpikir yang tidak benar. Sehingga tidak bisa logik nantinya. Dan itu diajarkan semua agama guys. Semua agama mengajarkan seperti itu. Jadi orang yang sudah kapasitasnya bagus, ya, ilmunya sudah memadai, kemudian pengalamannya sudah banyak, itu jauh lebih kita percaya
daripada orang yang baru-baru muncul kemudian berbicara tentang apa yang tidak dia pahami, lam yatabahhar fih, yang dia tidak mendalam dalam hal tersebut. Itu logik sekali sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang ini tetap dungu? Ya, karena mereka masuk kepada asobiyah, ta'assub, fanatik. Ya mungkin karena menikah dengan syarifah ditolak, atau karena hubbul jah, ya suka pangkat, atau karena hubbud dunya, cinta dunia. Makanya Nabi Muhammad itu nabi yang keren. Ketika beliau mengatakan walakin akhsha alaikumud dunya, tapi aku khawatir atas kalian tentang dunia, antanafasu fiha fataktatilu, kalian berlomba-lomba mencari dunia sampai kalian saling membunuh. Itu memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Memang gemerlap dunia ini bisa merubah orang cerdas menjadi dungu, saudara. Sehingga kita harus paham bahwa kebenaran itu mudah kita cari. Cuma la yahtaju ila dalilin sahih, bal yahtaju ila qalbin sahih. Tidak hanya butuh kepada dalil yang sahih, tapi juga butuh kepada hati yang bersih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.